kita tidak menekankan grammar sama sekali, Mas. Jadi kita nggak nulis sama sekali ketika belajar. Kita cuma pakai teks, ya kita bawakan. Tapi ya mereka lebih praktek dengan objek-objek yang mereka lihat. Contoh kayak misalkan mereka jualan mendoan. Ya udah, oh ini bahasa Inggrisnya mendoan, kalau masih di bahasa Inggrisin, soybean. Ya, terus kalau misalkan mau belajar bayam spinach, menumbuk mash. Jadi apa yang mereka lihat dihafalin, diulang-ulang, dan itu menjadi keunikan tersendiri. Jadi bahasa Inggris yang kita ajarkan adalah bahasa Inggris bertemakan hospitality, atau yang disebut adalah keramah tamahan. Kalau selama ini kan yang namanya pelaku wisata itu, Mas, kalau memandu wisata itu kadang-kadang kan belum memperhatikan ekspresi, mimik, gesture. Nah, itu padahal hal yang sangat penting dalam hospitality of tourism. Orang tuh nggak mungkin datang ke tempat wisata lagi kalau mereka itu tidak ada yang namanya adalah keramah tamahan. Kunci dari Sabta Pesona itu kan salah satunya adalah ramah tamah. Nah, bagaimana kita membangun itu? Ya kita latih public speaking-nya. Nah, ini nih Mas Rehan yang dari Kakang Bekayu yang terlibat penuh gimana anak-anak muda ini terjun dan juga memandu pelaku wisata. Bang Ahmad Capat, salam literasi digital. Ladies and gentlemen, English is the very important language in the world. If you want to connection with everyone in the world, in England, with Jude Bellingham, Harry Maguire, David Beckham, etc., or USA, Africa, and the other country, you must be speak English. So, Bang Ahmad Capat, today we will talk with Kampung Inggris Purbalingga. Sebelumnya nih Mas, sebelum kita perkenalan, bahasa Inggrisnya tadi udah bagus nggak Mas? It's really complete ya. With a kind Complete of the politeness. Keren banget. Ini berarti bisa bilingual podcastannya. Bisa bilingual podcastannya. Jadi mungkin kuncinya yang penting kita berani dulu gitu ya. Iya. Ini. Please introduce yourself to audience. First. Hello Sobat Macapat, right? Ya, Bang Ahmad Capat, Dinkominfo Purbalingga, and also the citizen of Purbalingga. Let me introduce myself. I'm Novanda Alim Setyanugraha. You can call me Sir Vanda. I'm the founder of Kampung Inggris Purbalingga. Founder Kampung Inggris Purbalingga. Next. Hello Sobat Bang Ahmad Capat. Let me introduce myself. My name is Rehan Nur Setiawan. I'm as a teacher and like content creator in Kampung Inggris Purbalingga. Kampung Inggris Purbalingga. Selamat datang, welcome welcome. Capat Podcast. Many thanks for the invitation for us, Masya Allah. Thank you. The first question, iki kudu dibahas ke bahasa Inggris apa lagi? MC-nya bilingual ya. Ya, masih grogi. Jadinya kita kembali ke bahasa Indonesia, nanti bisa dicampur bahasa Inggris, no problem. No problem. Baik, kita akan mengenal Kampung Inggris Purbalingga. Sebenarnya apa sih Kampung Inggris Purbalingga? Apa yang menjadi latar belakang didirikannya Kampung Inggris, Mr. Novan? Ya, terima kasih. Kampung Inggris Purbalingga ini merupakan embrio dari sebuah atmosfer pembelajaran bahasa Inggris yang mendekatkan dengan masyarakat. Ini sejarahnya tuh dari tahun 2023 akhir, Mas. Itu pada waktu itu ada dari keluarga Sambas, salah satu pengusaha di Purbalingga, yang memang keluarga tersebut ingin membuat
sebuah program inovasi pemberdayaan pendidikan non formal berbasis bahasa Inggris yang unik daripada yang lain seperti itu. Sampai akhirlah ketemu kami, menghubungi kami, dan kami dari Insan Telkom University Purwokerto yang sudah pernah membuat kampung wisata Inggris di Kebumen yang pada waktu tahun 2019 menjadi juara 1 desa wisata terbaik tingkat Jawa Tengah pada waktu itu. Dan beliau akhirnya mengundang kami presentasi, dan hadirlah menjadi kampung Inggris Purbalingga seperti sekarang, sampai akhirnya bisa bersinergi dengan program Pemkab, utamanya dengan Dinkominfo Purbalingga menjadi salah satu program Smart City, dan juga dengan Dinporapar Kabupaten Purbalingga tentunya dalam hal pembinaan nantinya menjadi embrio desa wisata seperti itu. Luar biasa. Ya, tentu yang saat ini nih untuk di desa wisata mana nih Mas yang sudah digarap dalam bentuk kebijakan? Iya, oke. Kami berterima kasih kepada Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada waktu itu melibatkan kami dalam program Smart City, Mas, di mana dari Ibu Kadinas Bu Jiah Palupi, Dr. Jiah Palupi, mengkoneksikan kegiatan ini dengan mengundang stakeholder terkait dan juga lembaga-lembaga yang memang beririsan dengan Smart City pada waktu itu, dan kita masuk di Smart City bidang society, Smart Society, dan pada waktu itu kami memang sudah terlibat memberdayakan desa-desa wisata di Purbalingga, dan salah satu yang intens kami dampingi adalah desa wisata Serang. Delas Serang Purbalingga itu sejak pertengahan tahun 2024. Di sana ternyata masyarakatnya sangat terbuka ya Mas Rehan. Kami dampingi awalnya itu bukan bahasa Inggris Mas, pelatihan konten kreator sama hospitality di pelayanan wisatawannya. Terus kami juga di sana menjadi pengelola sosmednya, kami ngelola Instagram, YouTube, TikTok, bahkan untuk Festival Gunung Slamet juga kami bantu kelola. Sampai pada akhirnya dari Dinkominfo Kabupaten Purbalingga memfasilitasi kami dengan pemerintah desa dan pengelola desa wisata untuk menetapkan kampung Inggris Purbalingga itu berada di Delas Serang Purbalingga. Di Delas Serang. Nah, dan itu cepat banget Mas, percepatan ya pembelajarannya. Itu keren Mas. Kami bandingkan ketika kami membangun di Kebumen, kami butuh waktu 5-6 tahun. 5-6 tahun. Di Purbalingga itu ya belum ada setahun ya ketika kami mendampingi Delas. Jadi bisa dilihat ada sinergi yang kuat kalau bisa kita lihat tuh cinta segitiga antara Pemkab Purbalingga, pengelola desa wisata Purbalingga, Delas, dan juga Kampung Inggris Purbalingga. Ini yang keren Mas. Kami butuh waktu yang lama ya, Mas Rehan pada waktu itu mendampingi Kebumen. Ini kok bisa secepat ini, dan tentunya kita sejalan juga dengan program dari Mas Bupati yang mendukung penuh pariwisata, pendidikan juga melalui slogan beliau alus dalane kepenak modene. Itu kalau kita terjemahkan sebagai orang Kampung Inggris Purbalingga, ya ini mendukung aksesibilitas pariwisata, pendidikan, supaya orang bisa mengakses pendidikan yang layak, dan salah satunya dengan meningkatkan kualitas kompetensi mereka di bidang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Tentu di Delas Serang ini mulainya bukan di kota ya, malah di daerah tinggi ya, dataran tinggi. Iya. Tantangan apa nih Mas? Tantangannya sebenarnya kalau dimulai awal justru kita tuh dulu di kota ya. Di kota dulu. Di kota dulu. Jadi kita bikin lembaga non formalnya kursus, terus anak-anak yang belajar kita arahkan ke alun-alun pada waktu itu. Belajarnya kan pakai metode hipnoterapi bahasa Inggris. Jadi mereka praktek berbicara bahasa Inggris di alam terbuka, dan itu tuh memantik masyarakat penasaran, apa sih itu Kampung Inggris? Kita kontenin, kita ngapain? Kita keliling ke sekolah-sekolahan. Akhirnya mulai viral itu Mas. Nah, kenapa kami memilih desa wisata Serang? Kita melihat desa wisata Serang itu merupakan salah satu desa wisata kategori maju di Kabupaten Purbalingga. Dan satu lagi, desa yang mendapatkan event Ken ya. Ken itu karisma event nasional dari Kementerian Pariwisata. Itu tuh salah satunya adalah
desa wisata sarang. Di Jawa Tengah cuma 10 ya, kalau nggak salah Mas Rehan ya. Iya, Ya. masuk 10 besar. Dan itu kerennya di situ. Dan kami melihat bahwa di sana sudah ada daya dukung yang kuat. Dan utamanya lebih ke SDM-nya ya, SDM-nya. yang maju. Itu Mas. Jadi kami rutin bagaimana kami mengajarkan bahasa Inggris ke sana, ke pedagang, pemandu wisata, penjaga loket. Jadi embrio-embrio kami libatkan dan kami kuatkan di situ. Antusiasme mereka memang tinggi ya. Iya, sangat tinggi. Dan sampai sekarang bagaimana progresnya Mas? Apakah mereka sekarang sudah berani ngomong pakai bahasa Inggris atau bagaimana? Iya Mas, jadi sekarang progresnya udah sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi kami rutin datang, kami bersinergi juga. Ini Mas Rehan ini alumni dari Kayu Lingga, Kakang Bokayu Purbalingga atau Duta Wisata Kabupaten Purbalingga, yang mana kami juga ikut memberdayakan Duta Wisata Kabupaten Purbalingga untuk ikut terlibat dalam proyek sosial kami. Jadi yang biasanya orang dinas atau masyarakat umum kenal Kakang Bokayu itu hanya untuk seremonial dipajang pada waktu acara dari dinas, kita libatkan yuk benar-benar action di desa wisata. Dan itu menjadi faktor penarik tersendiri bagi teman-teman pelaku wisata. Karena yang ngajar tuh muda-muda, kita tidak menekankan grammar sama sekali Mas. Jadi kita nggak nulis sama sekali ketika belajar, kita cuma pakai teks, ya kita bawakan, tapi ya mereka lebih praktek dengan objek-objek yang mereka lihat. Ya, di Contoh, sekitar mereka. ya contoh kayak misalkan mereka jualan mendoan, ya udah, oh ini bahasa Inggrisnya mendoan, kalau masih di bahasa Inggrisin, oh soybean, ya. Terus kalau misalkan mau belajar bayam spinach, oh menumbuk mash. Jadi apa yang mereka lihat dihafalin, diulang-ulang, dan itu menjadi keunikan tersendiri dan menjadi motivasi Mas, tentunya bagi pembelajar atau anak-anak yang belajar di situ. Ibaratnya mereka pelaku wisata cuma lulusan pendidikan dengan SDM yang biasa, SMP, SMA, tapi kok bisa pede ngomong bahasa Inggris gitu. Sebenarnya kalau itu juga kita jumpai ya di beberapa daerah yang memang wisatanya maju seperti itu ya. Yes. Jadi dibilang SDM-nya meskipun tadi biasa, tapi Yeah. mereka speak English sehingga komunikasi dengan turis mancanegara lancar. Lancar. seperti itu. Dan itu juga efeknya nanti bisa menarik Wisatawan datang. wisatawan dari luar negeri. Ya. Tadi terkait dengan Mas Rehan ini, Mas Rehan itu kan pernah jadi kakang Ya, duta wisata ya. Duta Ya. wisata Kabupaten Purbalingga. ya, finalis 10 besar. Kita nyambung ke situ dulu ya Mas. Ya. Oke. Boleh diceritakan dulu Mas pengalaman Mas Rehan ini ketika dulu mengikuti seleksi ya, untuk menjadi duta wisata. Oke. Dulu cukup luar biasa ya, kayak dulu karena menjadi seorang mahasiswa biasa, terus terdorong oleh lingkungan, oleh dosen karena dulu dekat juga di mahasiswa. Daftar Kayu Lingga, terus akhirnya ternyata tuh ada nih ajang yang mendorong pemuda-pemuda Purbalingga tuh buat kayak mengenalin pariwisata yang di Purbalingga. Terus terdorong saat itu ikut alhamdulillah lolos 10 besar. Iya, dan ikut ya walaupun cukup disayangkan nggak menjadi kakangnya yang nomor 1, tapi ternyata itu memang yang sudah yang terbaik. Jadi saya untuk terdorong lebih maju, lebih berkegiatan, dan seperti yang Pak Novanda bilang, untuk udahan kamu fokusin aja ke kontribusi nyata kamu aja, kamu fokus pariwisata, kemudian nemu nih Dela Sarang Purbalingga dan terbentuklah akhirnya nemu Kampung Inggris Purbalingga dan bisa menjadi sekarang yang lebih nge-branding diri sebagai seorang pemuda Purbalingga seperti itu. Itu tahun berapa itu Mas? Tahun 2023, iya. Tapi sudah sampai keliling Indonesia ya? Ya alhamdulillah di beberapa aja. Beberapa ya? Iya. Sudah ke beberapa daerah. Beberapa daerah. Di sana juga mengenalkan juga? Di sana mengenalkan, dulu saya sebagai seorang Duta Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah, sebagai seorang provinsi ya? mewakili Provinsi Jawa Tengah, dan bertemu dengan 35 pemuda dari 35 provinsi yang ada di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan Kayu Lingga nih Mas Novan, ya kemarin kan ya salah satu yang harus
ditampilkan oleh para peserta khususnya finalis ini adalah mereka bisa ngomong Inggris, kemudian public speaker dan sebagainya. Nah ini apakah ada peran dari Kampung Inggris untuk membentuk mereka peserta Kayu Lingga khususnya finalis itu, dan program apa saja yang dilakukan? Iya, jadi tentunya irisan dari Kampung Inggris Purbalingga itu tak lepas juga dari pariwisata. Dan stakeholder pariwisata tentunya Dinpora Par itu sendiri. Kami sudah bersinergi, dan pada waktu awal sebelum kami ke Delas, kami pernah diundang sebagai narasumber dalam pelatihan konten kreator dan digital marketing pada waktu itu. Dan sampai akhirnya tuh mengenalkan kita tentang pariwisata Purbalingga tuh yang keren dan juga unik, Mas. Dan pada akhirnya kami ngobrol secara langsung, audiensi secara langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Dinpora Par Pak Budi pada waktu itu. Dan kami sedang menggodok program yang kami sebut sebagai Plesir One Day Trip Plesir bareng Mas Bupati. Yang mana sebelum itu dilaksanakan, kami dipasrai istilahnya ya, untuk menjadi narasumber sebagai kontributor dan juga juri pada ajang pemilihan Kakang Bekayu Kabupaten Purbalingga. Nah, jadi selama 2 bulanan kemarin, Mas, kami ikut berkontribusi menggodok bagaimana supaya Kakang Bekayu itu punya real action di lapangan, dan mereka tuh tidak lepas setelah mereka terpilih. Kadang-kadang kan setelah terpilih ya sudah hanya sebagai seremonial, habis itu udah. Tapi kita berikan ide kepada Dinpora Par, ini loh cara membentuk embrio anak-anak, gabungkan dalam satu alumni, kasih mereka program dan libatkan mereka dalam program pemberdayaan desa wisata. Desa wisata di Purbalingga itu kan banyak ya, Mas. Betul. Tapi perannya Gen Z itu yang terpilih dari Kakang Bekayu itu, mereka kan dekat sekali dengan media informasi, konten. Nah, bagaimana mereka tuh dilibatkan setelah terpilih dan sebelum terpilih kemarin, mereka tuh bikin konten ya, Mas Rehan ya, di desa-desa wisata dan spot-spot wisata yang ada di Purbalingga. Dan ternyata keren banget, Mas, dengan hasilnya luar biasa. Kami kemarin mendampingi dari duta wisatanya, dan mereka punya public speaking yang bagus, bikin kontennya juga keren ya. Jadi loncatan transformasi digital yang dimiliki oleh Kakang Bekayu ini luar biasa, dan dalam waktu dekat kami akan merumuskan kegiatan yaitu One Day Trip with Mas Bupati atau Plesir bareng Mas Bupati. Di mana dalam Plesir bareng Mas Bupati ini kita akan memandu 100 orang ya, terdiri dari konten kreator, terus ada juga tour guide yang ada di Purbalingga, dan juga Kakang Bekayu Purbalingga duta wisata untuk keliling spot-spot wisata yang ada di Purbalingga dengan menggunakan bus yang difasilitasi Dinas Perhubungan bareng Mas Bupati, dan kita bikin konten di masing-masing objek wisata, dan kita memandu mereka dengan bahasa Inggris. Luar biasa. Tujuannya apa, Mas? Karena dalam waktu dekat kita akan ada festival Gunung Slamet di tanggal 4 sampai 6 Juli. Juli. Itu event nasional, dan ada keterlibatan sekitar 500 tamu dari mancanegara, Mas. Kita sudah target dan kita sudah kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang punya mahasiswa asing, dan juga dengan biro-biro tur yang mana mereka itu sedang melakukan trip di wilayah sekitar Jawa Tengah. Kita rencanakan untuk mengambil trip di Delas Serang Purbalingga, dan persiapannya cukup banyak ya, Mas ya, karena memang FGS ini kan event nasional ya, Mas, dan event yang tahun ke-8, dan dari tahun ke tahun memang salah satu targetnya adalah memaksimalkan orang-orang wisatawan itu nggak cuma datang sekali habis itu pulang, Mas, tapi mereka itu menginap. Nah, otomatis perlu digodok yang namanya paket wisata dengan pemaksimalan homestay dan juga hotel-hotel penginapan di Purbalingga. Targetnya supaya penuh pada waktu pelaksanaan event Festival Gunung Slamet. Festival Gunung Slamet tersebut luar biasa. Dan kembali ke Smart City nih, peran dari Kampung Inggris Purbalingga ini kan tadi dikatakan kalau di Delas itu ya salah satu untuk mendukung Smart City Kabupaten Purbalingga ya, itu ada cinta segitiga. Nah ini bisa dijelaskan lebih lanjut nih peran dari Kampung Inggris Purbalingga dalam program Smart City Kabupaten Purbalingga.
Iya, perannya kami mendukung dengan penuh, Mas, karena kami salah satu lembaga yang terlibat dalam Smart City di dimensi society atau sosial, di mana kami rutin setiap minggu sekali kami hadir ke Delas Serang Purbalingga untuk mengajarkan bahasa Inggris secara gratis kepada pelaku wisata yang di sana dengan melibatkan duta-duta wisata yang ada. Selain itu tentunya pemenuhan administrasi menjadi syarat penting, Mas, dalam proses Smart City ini. Jadi ketika kami berkegiatan juga kami linkkan dengan konten. Kami linkkan dengan dokumentasi, kami juga linkkan dengan materi yang linear dengan mereka. Jadi bahasa Inggris yang kita ajarkan adalah bahasa Inggris bertemakan hospitality atau yang disebut adalah keramah tamahan. Kalau selama ini kan yang namanya pelaku wisata itu, Mas, kalau memandu wisata itu kadang-kadang kan belum memperhatikan ekspresi, mimik, gesture. Nah, itu padahal hal yang sangat penting dalam hospitality of tourism. Orang tuh nggak mungkin datang ke tempat wisata lagi kalau mereka itu tidak ada yang namanya adalah ramah tamahan. Kunci dari Sabta Pesona itu kan salah satunya adalah ramah tamah. Nah, bagaimana kita membangun itu? Ya kita latih public speaking-nya. Nah, ini nih Mas Rehan yang dari Kakang Bekayu yang terlibat penuh gimana anak-anak muda ini terjun dan juga memandu pelaku wisata untuk mereka tahu bahwa wisata itu tidak hanya sekedar something to see. Something to see kan sesuatu yang dilihat, tapi itu meliputi something to do, sesuatu yang dilakukan, something to feel. Ya, something to feel itu berarti ya kita ngerasain hospitality-nya nyaman, balik lagi kan. Sama yang terakhir adalah something to buy, sesuatu yang bisa dibeli. Nah, di Delas ini paket komplit, Mas. Karena apa? Ya, selain alamnya yang mendukung indah, tapi memang warganya yang bisa dibentuk dengan keramah tamahan yang luar biasa. Faktor alam juga mungkin ya, karena mereka tinggal di daerah sejuk pegunungan. Jadi tuh kayak kita ngajarinnya seneng dan ngalir begitu aja. Makanya kami bilang bahwa proses pembentukan Kampung Inggris Purbalingga itu jauh lebih cepat ketika daripada ketika kami membentuk yang di Kebumen. Nah, di Kebumen itu dinamikanya luar biasa memang sih, karena memang kita nggak bisa menyamakan satu daerah dengan daerah yang lain kan. Ada banyak faktor pendukung sampai bisa Kebumen bisa seperti sekarang kampung wisata Inggrisnya. Tapi yang jelas Purbalingga memang bisa ditangkap cepat, kolaborasinya dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinkominfo utamanya itu juga luar biasa, mengkaitkan dengan dinas-dinas lain dan mendukung penuh. Dan apalagi Mas Bupati kita tuh muda. Visioner, dan memang senang banget hal yang berkaitan tentang inovasi itu. Mas Rehan, ketika ngajarin nih untuk guide-guide yang ada di Delas khususnya ya, apa tantangannya? Terus berapa sih yang biasanya mereka itu aktif untuk mengikuti program dari Kampung Inggris ini, Mas? Oke. Untuk tantangannya sejauh ini sih belum begitu terasa ya, Mas. Paling kayak beberapa, kayak sebagai seorang wajarnya manusia aja, kayak belum ada beberapa orang yang kayak belum menerima keterbukaan kayak apa sih kayak apa kayak lah paling biasa. Mungkin malu, Mas. Iya. Kayak gitu. Kepengen tapi apa sih ya? Maju betul gitu. Iya, tapi setelah proses hampir 5 bulan lebih ya, Pak. Akhirnya keterbukaan mereka tuh tersadarkan dan oh iya ternyata tuh ini penting banget. Gabung juga kayak gitu, dan akhirnya semangat mereka buat terus belajar dan pelayanannya juga sekarang udah cukup terbangun dengan baik. Kemudian ya kita benar-benar apresiasi ya, Pak. Animo, apalagi orang-orang tua yang belajar. Iya. Pedagang. Dan mereka tuh ketika belajar tuh dikontenin dan secara nggak langsung tuh karena kami upload di Instagram. Delas tuh cukup banyak ya, udah centang biru ya. Kita udah 35.000. Kayak objek wisata yang punya centang biru di Jawa Tengah paling dikit ya, Cucu Candi Borobudur paling. Dan Delas itu salah satunya, Mas. Itu yang maksudnya ini keren banget ya ketika kita ngelola udah accepted dari Instagram pusat, dan yang kita lihat adalah publikasi itu sangat membantu dalam memviralkan Kampung Inggris Purbalingga. Publikasi.
Kayak kemarin tuh waktu kunjungan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga datang ke Delas Serang, publikasinya tuh banyak banget Mas. Kami aja tuh kaget secara nggak langsung tuh ini memudahkan kami untuk memberi insight kepada masyarakat, ini loh keberadaan Kampung Inggris Purbalingga itu di mana. Itu sangat membantu sekali. Karena memang kalau kami comparing ya Mas dari banyaknya Dinkominfo, Purbalingga termasuk yang sangat acceptable dan punya rekanan media yang sangat banyak. Hanya mungkin satu materi berita ternyata ketika kami ngelihat itu tuh bisa diolah banyak berita dengan media yang banyak seperti itu dengan rangkaian yang kuat. Jadi kami terima kasih sekali karena memang publikasi itu menjadi daya dukung yang sangat kuat sekali, luar biasa. Dan kolaborasi Pentahelix itu memang menjadi kuat sekali Mas. Kalau Pentahelix itu kan salah satunya kan selain unsur pemerintah juga media kan. Nah media ini menjadi kuat sekali karena memang ya memberikan orang tuh terkesan, nyom lebu berita kayak itu hal-hal kayak gitu, kayak nyom lebu video. Nah itu. Terlebih sekarang eranya adalah media sosial. Iya. Khususnya ini Gen Z atau pemuda kita itu. Ibu-ibu aja pada pakai TikTok ya kan sekarang. Live. Iya, yang jualan di Delas itu Mas, kami lihat itu ada salah satunya penjual makanan itu pada waktu ketika dia melayani dia udah sadar bahwa tempat dagangannya itu akan dikunjungi banyak kalau dia itu ya memviralkan lewat media sosial dan kita deketi, kita datangi, Bu, gimana? Oh, aku gelem Mas, mau belajar kayak gitu kan. Apalagi dengan logat yang lucu, dengan kosakata yang memang natural. Dia mau natural, itu tuh jadi viral itu sendiri Mas. Jadi kami terbantu dengan keterlibatan masyarakat lokal yang mau memanfaatkan media sosial dan kami lihat di Delas Serang Purbalingga kalau bisa dibilang loncatan digital informasinya itu sudah sangat tinggi, luar biasa. Nah, ini lalu apa sih yang membedakan Kampung Inggris Purbalingga dengan program serupa mungkin di daerah lain, Mas? Kita sudah mengenal yang namanya Kampung Inggris Pare ya, Mas. Bahkan di kabupaten-kabupaten lain itu sudah ada rumah Inggris, desa Inggris atau apa-apa sudah ada. Yang membedakan kami adalah dari program pemberdayaannya. Kalau misalkan di sana Pare, itu fokusnya adalah tempat kursus banyak di suatu wilayah seperti itu ya. Sampai akhirnya itu tempat kursus itu tuh udah terkenal Mas dari tahun 70-an seperti itu ya. Dan banyak anak-anak yang belajar seperti itu. Tapi yang kami lakukan di sini adalah fokus dalam hal pemberdayaan di desa wisata. Yang ngajarin adalah dari duta wisatanya itu sendiri. Dan itu membentuk embrio yang kami sebut nantinya adalah Kampung Wisata Inggris. Bukan Kampung Inggris lagi, tapi Kampung Wisata Inggris. Jadi lokasinya aja di desa wisata, orang-orang yang terlibat itu adalah pelaku wisata, dan yang ngajarin adalah orang yang aktif di wisata, yaitu duta wisata. Itu yang membedakan sih Mas. Kalau misalkan di tempat-tempat lain belum menyentuh itu. Makanya inovasi yang kami sebut sebagai Kampung Inggris ini Mas, Kampung Wisata Inggris ini pernah meraih penghargaan Krenova atau kreativitas dan inovasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu sebagai Krenova favorit tingkat Jawa Tengah dan mendapat penghargaan pada waktu itu dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo tahun 2016. Itu. Jadi memang yang kami buat bukan hanya sekedar wacana, itu butuh waktu yang cukup lama. Betul. Penyiapan dokumentasi, riset, pemetaan, seperti itu. Saya juga mantan duta wisata juga Mas, 2012 duta wisata Jawa Tengah, ikut duta baca, duta wisata, duta bahasa, duta BUMDes juga. Jadi secara nggak langsung tuh kita berusaha untuk memahami bahwa kebutuhan dari masyarakat desa itu tuh seperti ini. Dan kita butuh yang namanya konsistensi dalam melakukan itu. Kalau kita mikirnya, udah menyerah, bosen, ya karena dalam suatu kegiatan kami pasti paham ada yang namanya masa merotoli. Merotoli itu up and down. Ya kan kadang-kadang, lagi semangat, lagi apa. Tapi kita harus sadar bahwa kita sebagai inisiator, kita sebagai konseptor, ya kita harus yang benar-benar menyemangati. Itu yang kami lakukan. Makanya kami ketika ngajar Mas, ke warga kita datang, kami nggak pernah yang namanya ngeluh, capek Bu, kami apa kayak gitu. Misalkan kami lagi ada down atau apa,
ya sudah kami berusaha tampilkan hospitality, senyum dengan memberi yang contoh. Jadi otomatis yang diajarin itu senang. Dan kami nggak pernah ngerasa bahwa karena kami akademisi, ya kami setingkat lebih tinggi atau gimana. Jadi ketika kami ngajar pun, ya wis nganggo bahasa ngapa, kami lekaran kalau beliau-beliaunya lesehan ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh nggak predik bahwa kami itu adalah akademisi. Jadi ya kami memposisikan bahwa ya ketika kita mengajari, kita harus posisinya sama dengan mereka, merangkul. Jadi timbul yang namanya kenyamanan. Jadi ketika apa yang kita ajarkan itu mudah masuk kepada mereka. Seperti itu, Mas. Jadi sejajar ya. Iya. Tidak di atas, sebenarnya yang diajarin di bawah. Iya. Gitu ya. Akhirnya melongotok. Baik, terus gimana nih caranya kamu Inggris ini melibatkan generasi muda nih dalam program ini, Mas? Iya. Tentunya tadi kita punya yang namanya Kayu Lingga, dan pengajar kami mostly adalah, sebagian besar adalah warga asli Purbalingga, Mas. Yang mama mereka punya kecakapan bahasa Inggris yang cukup tinggi, dan kami tuh baru ketika kami setahun ini mendampingi ke sekolah-sekolah, ternyata kami menemukan talenta-talenta guru bahasa Inggris tuh yang keren loh, Mas, di Purbalingga. Yang mereka itu mengadopsi pembelajaran dari luar, pernah dikirim ke luar negeri, dan mereka itu membentuk embrio pembelajaran yang luar biasa. Kami kenal salah satunya itu ada pendidik namanya Bu Rahmi, itu dari SMA Negeri 1 Bobot Sari. Itu kemarin tuh ngirim anak-anak buta bisa, bahasa Inggrisnya bagus banget, ngirim anak ada sekitar 15-20, yang lolos itu 6, dan bahasa Inggrisnya itu bagus. Dan kami memang sudah pernah sowan ke sekolah itu. Ibu gurunya itu ternyata pernah dikirim ke Korea, program pertukaran guru antar negara. Dan kerennya itu, ibunya tuh mau modal sendiri untuk berangkat ke Korea dan memfasilitasi anak-anak untuk belajar Zoom pertukaran studi banding antar negara pada waktu itu. Dan bagaimana kami mendedikasikan diri kami untuk regenerasi, ya Mas, kami tentunya bekerja sama dengan Kayu Lingga. Ini ada 20 finalis, Mas. Kita ikat, kita berdayakan, dan kita juga bermitra dengan paguyubannya. Yuk, yang tadinya paguyuban belum ada kegiatan yang maksimal tentang pemberdayaan, kita buat beda dengan kabupaten yang lain. The real action-nya adalah kita kumpulkan, kita libatkan desa wisata banyak, apalagi event terdekat nanti selain Festival Gunung Samet, Purbalingga akan menjadi tuan rumah forum apresiasi kelembagaan kelompok sadar wisata tanggal 17 sampai 18 Mei nanti ini di Purbasari. Itu se-Jawa Tengah, Mas, 35 kabupaten dan kota. Dan ini nih yang perlu ditangkap oleh Pemkab Purbalingga, oleh Kayu Lingga dan anak-anak Purbalingga. Yuk kita viralin Purbalingga, kita dukung penuh Purbalingga, seperti itu. Apalagi kemarin kita melihat walaupun mereka kebanyakan adalah anak-anak SMA, mereka punya kualitas public speaking yang luar biasa, yang bagus, seperti itu, Mas. Jadi modalnya sudah ada ya untuk mereka ya? Sudah ada. Kuncinya sih mereka sih didampingi, dirangkul. Karena mereka anak-anak kan terkadang kalau misalkan mereka mengisi sesuatu ide mereka tidak kita dampingi, mereka belum kuat secara mental ya, Mas. Jadi kita dekatin dulu, kita kumpulkan dalam Zoom, misalkan nggak bisa ketemu langsung, kita kumpulkan dengan Zoom, bersinergi dengan dinas. Apa sih program real action yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya kita lead in charge dalam waktu dekat, itu program 100 harinya Mas Bupati, itu adalah plesir bareng Mas Bupati. Nah, mungkin apa saja manfaat yang sudah dirasakan di masyarakat, sekitar yang ada program ini, Mas? Oke. Programnya itu memberi manfaat yang luar biasa. Salah satunya, ini udah jelang liburan, Mas, ya. Betul. Jadi sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang booking untuk field trip di Kampung Inggris Purbalingga. Biasanya kami uji cobakan untuk course-nya di kota. Kantor kami ada di Jalan Jambu Karang, dekat Masjid Agung, ya. Di mana belum menyentuh desa wisata kemarin-kemarin. Sekarang sudah kami uji cobakan dan sekolah-sekolah sudah mulai booking untuk kegiatan field trip atau one day full learning. Paketnya itu kan banyak ya, Mas, ya. Dan
menyongsong kegiatan yang bersifat liburan sekolah nanti. Selain itu nih Mas, dalam waktu dekat ini kan sudah mulai bermunculan orang-orang yang pengen kerja tuh ke luar negeri Mas. Iya, betul. Terus daftar polisi, dan bahasa Inggris itu menjadi kunci skill utamanya harus mereka kuasai. Dan kami tuh mendapatkan amanah juga dari pembelajar-pembelajar di Purbalingga untuk mendampingi mereka dalam program pembelajaran tersebut. Jadi lumayan banyak tuh Mas antusiasme masyarakat Purbalingga yang belajar bahasa Inggris, mereka tuh pengen program ke luar negeri. Ada programnya WHV, itu kerja di luar negeri dengan ya sekarang lagi tren ya, cuma pemetik buah atau mereka kerja di housekeeping, macam-macam. Mereka butuh kemampuan bahasa Inggris, ya kami dampingi seperti itu. Jadi lumayan banyak antusiasme masyarakat, tidak hanya di course-nya, tempat khususnya, tapi juga di desa wisatanya atau di kampung Inggris Delas Serang Purbalingga, seperti itu. Terus kedepannya apakah ada nih nanti rencana tidak hanya di Delas saja pemberdayaannya? Terus bagaimana menggait nih para pelaku-pelaku wisata yang ada di tentunya selain di Delas? Ya, baik Mas. Kami sudah merencanakan itu sama seperti pada waktu kami membangun yang di Kebumen. Jadi di Kebumen itu kampung wisata Inggrisnya itu ada di Desa Wisata Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Kami pada waktu membuat itu, kami koneksikan wisatawan yang datang, itu turnya itu tidak hanya di tempat wisata itu, tapi keliling di tempat-tempat wisata terintegrasi yang sudah kami ajarkan berbahasa Inggris juga. Makanya dengan program One Day Tour nanti dengan Mas Bupati, kami ingin menguji coba kesiapan destinasi-destinasi wisata yang nanti akan dikonekin untuk mau belajar bahasa Inggris dikit-dikit. Dan tempat wisata di Kabupaten Purbalingga kan beragam ya Mas, nggak cuma alam, tapi kita uji coba ada wisata religi, ada uji coba untuk wisata berbasis UMKM, budaya, wayang ya, terus ada juga wisata industri, kalau kita kenal tuh ada knalpot, ada pabrik permen Davos, Bulu Mata, itu kan ternyata jadi wisata industri juga untuk dikunjungi. Nah, kita mulai uji coba nih dengan program tersebut supaya keberadaan Kampung Inggris Purbalingga itu menghadirkan multiplier effects atau efek pengganda, sehingga keberadaannya itu tidak hanya untuk Delas Serang saja, tapi untuk tempat-tempat wisata lain yang ada di Purbalingga, dan menjadi sumbangsih yang berharga bahwa Purbalingga itu punya SDM yang kuat, utamanya dalam penguasaan bahasa asing. Seperti itu Mas. Ya, harapannya Mas ke depan ya Kampung Inggris Purbalingga itu seperti apa? Oke, tentunya mungkin dari Kayu Lingga dulu nih. Silakan pengajarnya nih Mas Rehan nih. Ini dapat LPDP Mas. Jarang banget anak Purbalingga ini kebetulan dapat LPDP. TOEFL-nya tinggi, nanti bisa tanya-tanya juga. Ini dapat LPDP juga susah Mas dapetin LPDP. Ini salah satu pemuda Purbalingga yang melejit dapat LPDP, kemarin juga gabung dengan kami di Tenaga Ahli Muda Kementerian Desa, dikirim ke Enrekang, Sulawesi. Mungkin Rehan bisa cerita nih, keterlibatan nanti harapannya dari Kayu Lingga. Oke, dari kami sendiri sangat, apalagi saya yang memang internal dari KIP ya, pastinya ingin masyarakat Purbalingga bisa lebih aware lagi kayak pentingnya bahasa asing. Betul. Ini bahasa asing, apalagi kayak yang kita udah membangun di Desa Wisata Serang, yang mana itu desa ya, orang desa kan kayak apa sih paling apa. Nah, ini bisa menjadi percontohan yang baik untuk warga yang dari Purbalingga bahwa yuk kita bisa lebih aware lagi untuk belajar bahasa asing, namanya di Kampung Inggris Purbalingga. Yang di Desa Serang saja mereka semangat. Apalagi yang di kota harusnya lebih semangat. Terus dari Mas Novan sendiri ada nggak? Oke. Khususnya untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga nih, biar mereka itu lebih interest untuk belajar bahasa Inggris. Iya. Kami menekankan kolaborasi pentahelix di Purbalingga, di mana peran Pemkab, media, pengusaha, masyarakat, dan stakeholder lainnya itu, yuk kita
bangun konektivitas Kampung Inggris Purbalingga ini salah satunya sebagai daya dukung yang kuat untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas yang di Purbalingga. Harapannya kami ke depan tentunya Kampung Inggris Purbalingga itu bukan hanya sebagai laboratorium pembelajaran bahasa Inggris saja, tapi laboratorium untuk belajar hospitality di Indonesia. Ini yang kami kuatkan seperti itu. Karena Purbalingga itu kan orangnya orang bain-bain ya kalau istilahnya. Maksudnya belaka suta, Mas. Kami lihat kita punya konten-konten kreator banyak di Purbalingga yang mendunia lewat belaka sutanya itu, lewat bagaimana dia itu ramah, tapi ramahnya orang Purbalingga. Nah, seperti itu. Nah, hospitality yang kuat ini yang nanti kita telurkan di Purbalingga ini tentunya akan menarik wisatawan, orang-orang paham bahwa Kampung Inggris Purbalingga itu bukan hanya sekedar bahasa Inggrisnya saja, tapi di sini juga belajar bagaimana untuk menguatkan dari segi keramah tamahan. Karena sejatinya konten itu bisa dibuat, tapi the real-nya di lapangan itu yang nggak bisa dibuat. Justru pemasaran yang menarik adalah ketika orang udah datang, mereka membuktikan secara nyata, dan ketika mereka bisa merasakan, mereka akan berbagi, bercerita secara langsung dengan orang yang lain, dan orang yang lain itu, oh iya ya, nah mereka akan datang ke situ. Nah ini nih, wisata pengalaman yang sedang kita proses bangun. Jadi wisata itu tidak hanya something to see tadi, Mas. Betul. Tadi ada juga something to do, to feel, sama to buy. Nah, ini yang kita coba kuatkan dan kita jaga cinta segitiganya di Kampung Inggris Purbalingga ini supaya kuat secara keberadaannya dan tentunya keberlanjutannya, Mas. Sustainability ini. Kami nggak pengen, Mas, yang namanya bikin program nanti ke depan nuwun sewunya ada ganti kepemimpinan atau mungkin suatu saat nanti ada yang namanya perubahan struktural di suatu organisasi sampai akhirnya ya sudah terlupakan. Jadi kami berusaha menjaga sustainability tourism itu dengan cara apa? Regenerasi. Dan kita patut bangga, kita punya anak-anak muda di Purbalingga dan juga punya iklim pemberdayaan yang kuat di Purbalingga yang tidak hanya dinilai sekedar materi saja, Mas, tapi ternyata keikhlasannya itu yang jauh luar biasa. Kayak sekarang ya mereka belajar bahasa Inggris, mereka nggak mikir, aku harap uli apa sih, Kie? Enggak, mereka tuh kita buka pikirannya, ini loh nanti Bapak Ibu ketika belajar, wisatawan datang, tempat wisatanya rame, yang biasanya beli pecel atau beli mie 5.000, 10.000 lah, karena ngomong bahasa Inggris, mereka mau wisatawan ngasih tip dan bayar lebih. Itu sebenarnya multiplier effect yang nantinya kita bangun, supaya mereka bisa merasakan manfaat dan kebermanfaatannya, dan tentunya mereka ketika belajar itu bisa menginspirasi lingkungan sekitar melalui SDM yang kuat. Ya. Terus bagaimana nih Kampung Inggris Purbalingga dalam memanfaatkan teknologi untuk program pembelajarannya, Mas? Iya, kebetulan saya lagi kuliah S3 lewat jalur beasiswa BPI LPDP, Mas, di UNJ, mengambil bahasa Inggris juga, dan disertasi saya topiknya mengenai inovasi pembelajaran Kampung Inggris Purbalingga melalui hospitalitas dan pemanfaatan teknologi IT. Kami sudah merancang, selain konten ya, media sosial, kami merancang website satu pintu yang dikoneksikan dengan virtual reality atau VR, yang mana di situ orang dari luar yang belum pernah ke Purbalingga, mereka bisa merasakan sensasi belajar bahasa Inggris dengan website tersebut, VR dan juga AR, augmented reality, seolah-olah tuh ada di Purbalingga. Seperti itu. Dan kosakata yang kami ajarkan dalam vocabulary yang kami ajarkan, kosakata yang kami bangun dalam website virtual tersebut, fokus juga terhadap kosakata-kosakata yang berkaitan erat dengan Purbalingga atau potensi-potensi yang ada di Purbalingga, Mas. Dan ini yang loncatan transformasi digital yang kami lakukan. Apalagi saya juga akademisi dari kampus teknologi Telkom University juga. Kita ada program juga pengabdian masyarakat dan juga penelitian masyarakat yang memang berusaha bersinergi mendekatkan teknologi kepada masyarakat
tapi membuat mereka itu tetap mandiri menjadi makhluk sosial seperti itu. Kan kadang kan ketika kita udah tergantung sama teknologi kan kita jadi masyarakat yang acuh tak acuh ya Mas. Tapi sekarang di era transformasi digital 5.0 ini, sosial digital ini, kita berusaha membuat masyarakat itu sadar teknologi itu memegang peranan penting. Tapi jangan jadikan itu sebagai kiblat utama. Tapi bagaimana kita bisa memanusiakan diri kita untuk bersinergi dengan teknologi yang pada akhirnya kita menjadi manusia yang peka dengan memanfaatkan teknologi itu sebagaimana mestinya. Jadi bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi, Bener. tapi kita yang bisa mengendalikan Teknologi itu sendiri. Terakhir mungkin Mas, harapan ini terhadap pemerintah daerah khususnya di Purbalingga ini dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kampung Inggris atau pengembangan untuk masyarakat itu agar terbiasa berbahasa Inggris sehingga ke depan yang tadi disampaikan multiple effect seperti itu. Iya, oke. Harapannya tentunya kami bisa terus konsisten rutin dalam pendampingan yang kami lakukan, karena kami lihat ya ini kami baru 1 tahunan jalan lah, tentunya banyak hal-hal yang perlu kami persiapkan, pendampingan SDM-nya seperti apa, dan juga penguatan dari kolaborasi dengan stakeholder terkait dari Pemkab Kabupaten Purbalingga untuk ikut juga nyengkuyung dan meyakinkan kepada masyarakat penerima manfaat bahwa program ini tuh ayo kita dukung bareng-bareng. Dan kami juga terus mempersiapkan harapan kami ya, bagaimana regenerasi dari SDM yang sudah kami siapkan itu memang benar-benar matang ketika terlibat di lapangan nanti. Karena kami memang memegang kunci hospitality in tourism, hospitality in English tourism. Bagaimana memaksimalkan peran keramah tamahan sebagai faktor pembangun utama dalam membangun kampung Inggris Purbalingga. Seperti itu. Jadi harapannya kuatnya adalah bagaimana kami terus berkelanjutan dan kami ingin terus mengawal Purbalingga Mas sampai kapanpun seperti itu ya, supaya program ini benar-benar hadir dan menjawab tantangan ke masyarakat bahwa ini bukan hanya sekedar program, tapi pemberdayaan yang nantinya dapat memberikan multiplier effect dan hasilnya sudah mulai kelihatan seperti itu. Ya luar biasa. Jadi kalau boleh kita rangkum nih, cinta segitiga itu tetap harus berkelanjutan. Iya. Antara pemerintah Kabupaten Purbalingga, kemudian Kampung Inggris Purbalingga, masyarakat ya harus terbuka seperti itu, ya. Sehingga tidak atau bukan sebuah kemustahilan ketika nanti mulai dibangun dari masyarakat itu cinta dengan bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris, khususnya nanti di tempat-tempat wisata itu akan menarik wisatawan asing seperti itu ya, sehingga Purbalingga bisa go internasional. Why not ya? Bukan sebuah yang mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Sangat nyata dan salah satunya ya FGS ini ya, Festival Gunung Slamet. Itu. Luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dan lain waktu kita akan sambung lagi ya ngobrol-ngobrol kita, karena program ini tentunya masih akan terus berlanjut dan kita harus dukung semuanya, dan masyarakat atau audiens atau pemirsa yang sedang menyimak atau menonton podcast ini juga tentunya harus ikut. Ayo sebagai warga Purbalingga, ayo kita bersama-sama untuk ikut memajukan Kabupaten Purbalingga. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lewatkan untuk mengikuti podcast Bangga Macapat selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang inspiratif tentunya. Saya Ian Hakim pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital. Sampai jumpa.